puji Tuhan. Shalom. Shalom teman-teman semuanya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya seberapapun yang ada kita saat ini. Percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu saat ini teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan buka ibadah kita saat ini di dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan selalu berikan di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan apa kan kami balas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan saat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami saat ini. Dan kami percaya hanya Engkau Allah yang layak menerima setiapnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita, kami siap menyembah Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang siap menyembah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima setiap hormat kami Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sama-sama nyatakan pujian ini. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan.
atas hari yang indah yang Tuhan masih berikan kesempatan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau menaikkan setiap rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau puji kebesaran-Mu, sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Let all King believe these eyes.
Tuhan. Dan hari ini kami siap bersorak bagi nama-Mu. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sekali lagi, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Wow. Di live community boleh kasih tos kiri dan kananmu. Dan katakan Tuhan Yesus kita Allah yang dahsyat. Yes, Yesus dahsyat. Minimal 10 orang. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lagi ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi, analisis suaranya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Allah kita yang dahsyat, sama-sama katakan, come on. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus disanjung. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Namanya siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Mari katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Everybody say, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Sama-sama sekali lagi katakan. Come on. Dari utara ke selatan, Terdengar pujian bagi Tuhan kita. terdengar pujian bagi Dari barat. dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Sekali lagi katakan dari pulau. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Dari pulau-pulau. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Analisis suaranya katakan aku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Yang percaya Allah kita dahsyat boleh katakan haleluya. Mari kita umat melihat Tuhan. Tepuk tangan yuk di atas kepala yuk. Yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Come on. Hey, hey, hey. Come on. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini.
ada yang baru-baru datang, boleh saling salam dulu kiri dan kanan, menyapa satu dengan yang lainnya. Dan katakan Tuhan Yesus kita, Tuhan yang baik. Haleluya. Kalau sudah Bapak Ibu boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari siapkan hatimu. I love you Lord, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi sama-sama dari awal katakan, I love you Lord. Amen. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness. Lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan, I love your good. Amen. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Oh my life, all my life you have been faithful. All my life, Jesus, all my life you have been so
Tuhan, segenap hatimu nyatakan. All my life you have been faithful. All my life Jesus. All my life you have been so good. In every way that I will sing of the goodness. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi, sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu sepanjang hidup kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kamu setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat bulan yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan kami boleh masuk di bulan Mei ini. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh berdiri dan ada sampai sore hari ini. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Itulah yang kami kenal dan tahu di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Dan kami percaya kami terus hidup di dalam kebaikan Tuhan. Mungkin kami mengalami proses, mungkin kami mengalami hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Mungkin sore hari ini kami datang dengan berbagai macam pergumulan yang ada. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tetap baik Tuhan. Rencana-Mu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ya Tuhan, apapun mungkin yang jahat yang orang buat terhadap kami. Kami percaya semuanya Tuhan sanggup rubah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu dan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman imam musik. Terima kasih juga buat semua volunteers yang boleh melayani sore hari ini. Dan saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, kita ada di bulan yang baru, di bulan Mei. Dan awal bulan biasanya saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Dan biarlah kita mulai membiasakan diri, kita yang ada di New Life Community ini,
untuk kita ambil catatan ya, di handphone kita juga ada aplikasi ya, untuk kita bisa mencatat, paling tidak ada hal-hal yang penting yang Bapak Ibu Saudara teman-teman bisa catat, saudara bisa catat supaya kita bisa mengulang kembali ya. Mungkin ada waktu kesempatan, kita lagi nunggu orang, kita lagi ngantri mungkin, kita buka lagi catatan kita dikuatkan ya. Saya pun juga membiasakan diri untuk senantiasa boleh menulis, dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini kita akan terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tema sore hari ini yaitu temanya itu perbuatan baik ya. Sama-sama katakan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Beberapa hari yang lalu ya, bulan yang lalu juga ya, saya pernah sampaikan juga di tempat ini ya. Dan sedikit pertanyaan buat kita, apakah kita diselamatkan karena kita berbuat baik? Orang ini baik banget loh gitu kan. Pasti dia selamat gitu. Yang saya tahu dia baik banget. Tapi dia belum kenal Yesus, dia belum percaya Yesus, apakah dia selamat? Selamat teman-teman? Ada yang nganggap gini, enggak Pak gitu kan. Baik loh ya, baik. Tapi enggak percaya Yesus, enggak terima Yesus. Saya percaya setiap kita di tempat ini yang boleh mengenal Yesus secara pribadi, kita pasti punya jawaban di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi mau orang itu sebaik apapun juga, ya, dia tidak akan selamat. Karena apa? Karena apa? Kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Katakan kiri kanan, hanya karena kasih karunia ya, kamu diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita sehingga kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia yang kita kenal? Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Ya. Dan firman-Nya berkata kalau kita percaya kepada Yesus yang sudah mati menebus dosa kita, dikatakan kita yang percaya, kita diselamatkan. Amin. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha dan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kerja keras kita, tetapi sungguh-sungguh karena kasih karunia pemberian Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau terima keselamatan itu atau tidak? Dan bersyukur sore hari ini kalau kita ada di tempat ini, saya percaya karena kita meresponi akan kasih karunia Tuhan, kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau katakan juga kepada teman-teman yang menyaksikan, Bapak Ibu Saudara melalui online ya, kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau belum engkau percaya, percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Karena sekeras-kerasnya usaha kita untuk selamat ya, sebaik-baiknya kita di hadapan Tuhan, semuanya itu firman Tuhan katakan seperti kain kotor. Kok seperti kain kotor? Karena kembali lagi, kita ini sudah berdosa. Ya. Sebaik apapun juga kita, tetap kita orang berdosa. Hanya oleh pengorbanan darah Yesus. Dan ketika kita percaya, kita disucikan, kita dikuduskan, dan kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi pandang kiri kan, orang-orang yang kudus ya, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Wow ya, wajah-wajah yang kudus semuanya, amin ya. Tuhan gak melihat kesalahan kita yang kemarin yang lalu, tapi ketika kita percaya Dia, kita bertobat sungguh-sungguh, kita dikuduskan dan kita dilayakan oleh darah anak domba Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah percaya Yesus, tentu kita sudah diselamatkan. Dan kita diselamatkan untuk kita melakukan apa? Perbuatan baik. Next selanjutnya. Ternyata ada tujuan Tuhan ya, menyelamatkan kita. Ya. Jadi setiap kita di tempat ini yang sudah diselamatkan, ada tujuannya. Ya. Ada tujuannya, yaitu apa? Untuk kita melakukan perbuatan baik. Amin. Jadi jangan ditinggalkan ini perbuatan baik ini ya.
Tuhan hanya mengingatkan saya, ayo mari ajarkan kembali mengenai perbuatan baik ini. Karena terkadang orang hanya sampai yang penting saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Enggak perlu susah gitu kan, enggak perlu perbuatan baik supaya selamat. Saya terima aja dia, saya selamat. Kemudian perbuatan baiknya kita tidak memperhatikan. Dan terkadang kita mungkin kalah dengan kepercayaan yang lain. Kita melihat, yang agama lain kayaknya lebih baik ya daripada kita ya. Kepercayaan lain kok lebih baik. Padahal kalau mau berbicara mengenai perbuatan baik, ya, kurang baik apa Tuhan Yesus buat kita? Kurang baik apa Tuhan kita? All out Bapak Ibu Saudara, semuanya diberikan bagi kita. Sanyawa-nyawanya ya, seluruhnya semuanya. Jadi sesungguhnya kalau berbicara mengenai kebaikan dan perbuatan baik, ya itu sesungguhnya harus terlihat dari dalam kehidupan daripada setiap kita. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat yang ke-10, inilah tujuan ya. Kenapa Tuhan selamatkan kita. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Dalam kurung apa? Perbuatan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sama aja ya, orang menciptakan mikrofon ini ya, ada tujuannya. Supaya apa? Supaya benar-benar ini dipakai. Membantu orang ketika saya berbicara di tempat ini, lewat teknologi yang ada, bayangkan ini udah gak pakai kabel lagi ya, wireless ya. Bisa keluar nih suaranya di lewat speaker-speaker yang ada. Sehingga membantu kita semua untuk bisa mendengar dengan jelas. Bayangkan juga kalau mikrofonnya ada, tapi saya hanya taruh di sini. Mikrofon dibuat, tapi nggak dipakai. Sia-sia. Demikian juga, kalau Tuhan sudah selamatkan kita, berarti Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Yaitu perbuatan baik. Katakan perbuatan baik. Ya, ini yang harus kita taruh di dalam hati kita. Ada tujuannya loh ya. Tuhan itu selamatkan kita. Bukan cuma sekedar kita merdeka ya, kita dibebaskan, kita diberkati, kita dipulihkan. Itu baik semuanya. Tetapi lebih daripada itu ada tujuannya untuk kita melakukan pekerjaan baik. Saya mencatat di sini ada 3 hal mengapa Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik. Kenapa sih Tuhan merancangkan kita ya? Kita dibentuk, bahkan kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena yang pertama, karena ini adalah rencana dan rancangan Tuhan bagi kita. Ya. Katakan rencana Tuhan. Ya. Rancangan Tuhan bagi saya untuk melakukan perbuatan baik. Jadi sesungguhnya ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sesungguhnya itu desain Tuhan itu sudah ada. Ya. Jadi perbuatan baik itu bagi kita orang yang percaya kepada Yesus itu sesuatu yang natural. Ya. Kalau Magda baik ya memang dia baik gitu. Naturalnya seperti itu. Dia sudah percaya Yesus. Ya. Kalau Chris baik karena memang dia seperti itu karena sudah percaya Yesus. Kita baik bukan karena dibuat-buat, bukan. Ya. Karena memang Tuhan kita baik dan Dia sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik? Karena bumi ini dipenuhi dengan perbuatan jahat. Ya. Beberapa ada juga teman kita, saudara kita juga yang baru pulang dari Eropa ya. Di sana mereka sudah ada bendera sendiri juga ya. Rainbow ya. Bagi mereka yang LGBT di depan rumah mereka sudah terpasang. Dan mereka ya sudah tahu gitu, oh ini sudah satu rumah mungkin keluarga sudah LGBT. Ya. Bahkan ada teman saya juga ketika mereka masuk ke kampus juga, benderanya pun juga sudah terpasang juga. Dia takut juga gimana nih anak gua nanti sekolah di sini. Nanti nilai-nilai yang ditanamkan justru yang seperti ini. Makanya penting sekali untuk kita boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Sejak dini di sini juga ada NLC Kids. Nanti kalau sudah banyak anak-anak remaja kita bisa buat juga teens juga ya. NLC Teens ya. Kemudian juga buat youth-nya juga buat
yang dewasa juga supaya kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Beberapa peristiwa di dalam minggu-minggu ini ya, kasus orang pergi ke hotel ya, pulang-pulang sang wanita udah dimasukin ke dalam koper gitu kan, dibuang ke tempat yang lain. Barusan lagi juga katanya, dia katanya memang profesinya tukang potong kambing ya. Istrinya juga akhirnya dipotong juga gitu kan. Jadi mengerikan sekali ya kejahatan yang terjadi. Karena ini bumi dipenuhi dengan perbuatan jahat ya. Oleh sebab itu Tuhan mau lewat setiap kita yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa tampil di dunia ini untuk melakukan perbuatan yang baik ya. Kalau kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya, itu perbuatan-perbuatan jahat ya, orang-orang menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri, membual, menyombongkan diri, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, pemfitnah ya. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Tapi kembali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik. Dan yang ketiga, ini perkataan Yesus sendiri, karena Tuhan mau kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Firman Tuhan berkata di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Yesus sendiri berkata, biarlah terang setiap kita di tempat ini bercahaya. Amin. Biarlah ketika kita ada di dunia kerja, ketika kita ada di kampus, ketika kita ada di pergaulan, ya, bukan hanya skincare kita yang bercahaya, ya, bukan hanya penampilan kita yang berkilauan gitu kan, yang wow, yang luar biasa, tapi lebih daripada skincare kita, ya, lebih daripada segala penampilan kita, yaitu perbuatan baik kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga kehadiran kita di kampus, kehadiran kita di dalam keluarga, ya, di tengah-tengah kantor kita, ketika kita enggak hadir akan menjadi sebuah kehilangan. Karena sahabat mereka, mungkin Jessica yang mereka, wow, mereka lihat kalau Jessica datang ini, wow, luar biasa, sangat dinantikan gitu kan. Karena apa? Ada menjadi berkat bagi kantor tersebut. Tapi kalau kita sudah enggak disukai oleh orang, ya, orang akan ngomong, pas memang, bagus banget dia nggak datang. Kalau bisa jangan hanya hari ini, seterusnya gitu kan. Kalau bisa udah dia nggak usah kerja di sini lagi gitu kan. Karena kalau nggak ada dia nggak rame gitu kan. Kayaknya kalau nggak ada dia, waduh kita semua ini nggak enak lah sama orang tersebut. Jadi kembali lagi, mari, mengapa Tuhan mau kita berbuat baik? Karena Tuhan mau kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadi kembali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, kita ini sesungguhnya harapan bagi dunia ini. Amin. Itulah makanya Tuhan datang menebus kita supaya ada contoh ya gambaran Kristus di bumi ini yang orang bisa lihat. Satu ketika ada orang yang mereka terburu-buru di airport ya, karena mereka sudah mau ketinggalan pesawat gitu kan. Sekelompok beberapa pemuda yang berlari-lari, akhirnya mereka menabrak satu wanita ya yang sedang membawa keranjang, ada beberapa barang belanjaannya, dan kemudian jatuh berserakan. Yang lain sudah pergi, tapi ada satu pria yang tinggal di situ kemudian membantu, ya. Dia membantu wanita tersebut gitu kan. Setelah selesai, apa yang dikatakan wanita buta ini? Apakah kamu Yesus? Ya. Karena mungkin wanita ini mendengar gitu kan, Yesus itu orang yang baik. Kok di tengah-tengah airport ini udah dipanggil gitu kan, di loudspeaker gitu kan, ayo pesawat ini sekian akan segera berangkat ya, akan berangkat, segera penumpang segera naik gitu kan. Kenapa Bapak ini mau berhenti dan mau bantu dia untuk merepaikan kembali belanjaannya dia? Sampai dia berkata, apakah kamu Yesus? Hari-hari ini biarlah ketika Carlos ya memancarkan kasih Tuhan ya, mereka akan melihat, wow, luar biasa nih. Ini Carlos sudah seperti Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Apakah, pertanyaannya lagi, apakah kita bisa dan mampu untuk melakukan perbuatan baik di tengah-tengah dunia yang berbuat jahat? Kadang-kadang ini menjadi satu dilema juga ya, dan pertanyaan. Nggak mungkin Pak gitu kan, kayaknya di kantor ini semuanya
gayanya, stylenya mohon maaf mungkin agak setan gitu kan. Bagaimana gitu kan, saya seorang diri yang mau jadi malaikat di sini, mungkin terang saya bisa jadi pudar di sini gitu kan. Akhirnya saya menjadi sama seperti mereka. Ya. Apakah bisa Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mampu untuk melakukan perbuatan baik di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Regu A bisa? Regu B bisa? Regu C bisa? Oke, next selanjutnya. Next. Jawabannya sangat bisa, amin. Bukan hanya bisa, tetapi sangat bisa. Karena apa? Tentu harus ada alasannya juga ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini ketika kita baca, ini menjadi sesuatu yang langsung ada di hati dan pikiran kita. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 berkata, 2, 3, kita baca sama-sama. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang lahir baru, benih ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tabiat Allah ada di dalam kehidupan kita. Makanya pasti teman-teman akan merasakan ya, sebelum alami Yesus, sebelum kenal Yesus, sebelum terima Yesus, sebelum jadikan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dan setelah pasti ada bedanya. Bedanya apa? Pasti ada roh di dalam diri kita ini yang senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan yang baik, yang benar, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya melihat di sini yang rajin biasanya mesbah pagi, doa pagi jam 5, Kak Carlos ya. Seorang pria pagi-pagi ya, bisa bangun pagi, saya percaya ya. Dia nonton bola, yes, dia pencinta bola juga, tapi juga cinta Tuhan ya. Luar biasa ya. Haleluya. Berikan tepuk tangan ya. Saya percaya juga di sini yang cinta bola juga ya, cinta Tuhan juga. Haleluya ya. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kita boleh ada sore hari ini di tempat ini karena benih ilahi itu. Kita putuskan saya mau cari Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau kenal Tuhan. Ada tawaran mungkin yang lain ya, yang menggiurkan kita, itu semuanya lewat. Saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Mungkin ada godaan yang lain juga untuk pergi ke tempat yang lain, untuk tidak beribadah, semuanya itu lewat. Karena apa? Benih ilahi di dalam diri kita. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya juga benih ilahi itu yang ada di teman-teman imam musik memutuskan ya. Tadi habis doa saya tanya, habis pelayanan dari pagi ya? Iya dari pagi Pak. Kok bisa ada sore hari ini? Benih ilahi itu yang ada di dalam diri kita meresponi. Saya tahu panggilan Tuhan di dalam diriku untuk saya melayani Tuhan. Bisa aja mungkin ada tawaran sekuler di luar sana gitu kan. Bro Chris jam 4 ya, main di sini ya. Nah, diperhadapkan gitu kan antara gereja sama mungkin main di sekuler gitu. Tapi dia putuskan untuk melayani Tuhan di hari Minggu. Karena kembali lagi, benih ilahi ada di dalam kehidupan daripada kita. Ya. Jadi kembali lagi, ya, kita bisa untuk melakukan yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Karena apa? Karena kita sudah lahir dari Allah, ada benih ilahi di dalam diri kita. Ada nggak pagi hari bangun gitu kan langsung di pikirannya, hari ini siapa lagi saya mau tipu ya? Nggak ada kan? Ya. Pasti bangun pagi, terima kasih Tuhan engkau baik gitu kan. Nggak ada gitu dalam hati, siapa lagi yang saya mau marahin hari ini ya? Siapa lagi saya mau rampok hari ini ya? Siapa lagi hari ini saya mau berbuat jahat ya? Nggak ada. Saya percaya di dalam diri kita, sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, ada benih ilahi, pasti ada kerinduan akan Tuhan dan kerinduan untuk berbuat baik. Nah, pertanyaannya lagi, lalu kenapa ada orang Kristen yang berbuat dosa lagi? Kristen Pak gitu kan, waduh tapi gaya bisnisnya, gaya kerjanya, waduh nggak benar Pak, kita takut Pak gitu kan. Kita takut, cara mainnya kotor banget gitu kan. Kerjanya luar biasa sekali gitu kan.
bukan luar biasa, kerja keras gitu ya. Tapi yang nggak benar gitu. Karena kembali lagi ya. Next selanjutnya kita lihat ya. Jawabannya kembali karena mereka mengikuti godaan iblis ya. Mestinya mereka menolak dan menjauhi godaan tersebut, tetapi justru mereka tidak menolaknya. Jadi kembali lagi teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa strategi iblis masih sama. Ya, di zamannya Adam dan Hawa, strategi iblis masih sama. Apa strateginya? Menggoda. Ya. Menggoda masih sama. Setelah kita ditebus oleh darah Yesus menjadi anak-anak Tuhan, strategi iblis masih sama, menggoda. Tinggal daripada kita, mau nggak kita tergoda? Atau kita mau menjauhi godaan tersebut? Misalnya ada yang mau menggoda Carlos gitu kan, untuk berbuat dosa. Langsung Roh Kudus dalam hati Carlos gitu kan. Dia tahu ini wanita sudah punya suami gitu kan. Dia mulai tinggalkan ya. Dia mulai pasang jarak dan sebagainya. Jadi kembali ke strategi iblis masih sama, menggoda. Tinggal bagaimana kita mau menjauhi, menolak, atau justru kita mau mengikuti godaan tersebut. Tapi saya percaya ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang akan senantiasa menuntun kita untuk kita boleh melihat mana yang benar, mana yang kudus, dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus ingat juga ya bahwa Tuhan tetap memberikan kehendak bebas ya di dalam diri manusia. Tuhan tidak menjadikan kita robot ketika kita lahir baru. Pilihan itu masih tetap ada ya. Makanya kadang-kadang orang bertanyakan, Pak, dia sudah dibaptis, Pak. Kok kenapa dia masih melakukan dosa? Kehendak bebas. Ya. Kalau kita jatuh, kembali lagi firman Tuhan katakan, biarlah kita bangkit kembali. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kalau kita berbuat salah, mari biarlah kita bangkit kembali. Karena apa? Kita semua juga sedang diproses oleh Tuhan ya untuk menuju kepada kesempurnaan. Nah, mari kita akan belajar sore hari ini ya dari kehidupan Barnabas. Ya, siapakah Barnabas? Dia adalah seorang jemaat daripada gereja mula-mula yang hidupnya itu luar biasa. Dia hidupnya berbuat baik. Ya. Kita lihat sama-sama di Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai 24. Ya. Ini profil daripada Barnabas. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya. Saya kasih tebal situ warna kuning dan merah. Dikatakan karena Barnabas adalah orang baik. Ya. Luar biasa ya. Murid, ya, orang yang percaya kepada Yesus, jemaat Tuhan, dan Alkitab menulis karena Barnabas adalah orang baik. Berarti Barnabas hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia sudah bertobat, dia diselamatkan, dan dia melakukan perbuatan yang baik. Makanya tercatat karena Barnabas adalah orang yang baik. Biarlah ketika ya Tuhan memanggil kita dan di dalam ibadah-ibadah penghiburan, orang akan berkata gitu kan, Supratman orang yang baik. Ya. Pak Robert ini yang kami kenal orang yang baik. Samuel orang yang baik. Ibu Jessie Peters orang yang baik ya, dan yang lain-lain ya. Ibu Ici orang yang baik gitu kan. Amin. Pak Naldi juga orang yang baik. Ada amin ya. Barnabas tertulis orang yang baik. Berarti Barnabas sudah hidup sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupannya ya. Jangan sampai kita dipanggil oleh Tuhan ya. Dan kita masih di dalam kondisi seperti lagu zaman dulu ya. Aku masih seperti yang dulu. Orang lihat kita dan datang ya. Mungkin di akhir-akhir hidup kita juga orang lihat. Ini orang gak ada perubahannya gitu kan. Dari yang dulu saya kenal gitu kan. Sampai sekarang masih sama aja gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Pastikan ya kita ada perubahan ke arah yang lebih baik.
Apa teladan perbuatan baik yang dilakukan oleh Barnabas? Nah, ini yang akan kita lihat ya, contoh hidup ya daripada Barnabas. Apa teladan perbuatan baik yang dilakukan oleh Barnabas? Saya menemukan yang pertama ya, yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Barnabas ternyata adalah kemurahan hati. Katakan kemurahan hati. Lawan kata kemurahan hati, kemahalan hati ya. Orang marketing langsung jawab ya. Ini barang murah gitu kan, kemurahan hati ya. Lawan katanya kemahalan hati. Tanya kiri kanan, kamu hatimu murah atau mahal ya. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45 ya. Ini jemaat ya. Dan saya berdoa kita semua di tempat ini jemaat GB New Life Community seperti jemaat mula-mula. Dikatakan di sini Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan apa? Keperluan masing-masing. Tentu ini kondisinya waktu itu mereka ada di kota kecil, mereka hidup berdekat-dekatan. Ya. Jadi gampang satu dengan yang lain, tahu kondisi satu dengan yang lain. Kalau zaman sekarang ada yang di Rawamangun, ada yang di Kelapa Gading gitu kan. Ada yang di Grogol, ya, ada yang di Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor. Ya. Bagaimana kita tahu gitu kan, di dapurnya masih ngebul enggak, ada beras enggak gitu kan. Gimana kita mau dengar curhatannya juga, masalah yang dia hadapi. Karena ini konteksnya mereka memang tinggalnya berdekatan semuanya, sehingga mereka tahu, kasihan tetangga kita sebelah, berasnya sudah menipis. Tentu dengan sendirinya gitu kan, tetangga yang lain bilang, wah saya masih banyak beras nih, kita bagi kepada dia. Kasih anak kita, antarkan sama om sana gitu, kasihan dia. Masih ingat dulu kita waktu masih kecil ya, kita kan dulu bertetangga luar biasa gitu kan. Kadang-kadang pinjam garam aja ya, cabai, tomat dan yang lain-lain ya. Kiri kanan tuh ya, bisa gitu kan, tinggal kalau sekarang mungkin yang kos-kosan ya. Semoga engkau mendapatkan teman-teman kosmu yang baik gitu kan. Tapi jangan juga terus minta sama teman kosmu ya. Lama-lama dia udah kunciin pintu gitu kan. Kayaknya miskin banget gitu kan. Ya, cabai aja minta, garam aja minta, gula aja minta, pinjam 100 dong, kayaknya tiap hari udah setahun ini pinjam 100 melulu gitu kan. Ini kayaknya bukan memang dia lagi kesusahan ya, ini ada memanfaatkan gitu ya. Dia pikir saya ATM-nya ya. Tentu kita juga bisa memilah satu dengan. Jadi kondisi waktu itu jemaat itu seperti itu, mereka tahu kondisi keadaan yang lain, ada yang lagi susah ya, ada yang lagi sakit. Sehingga dengan sendirinya ya, ketika kasih Tuhan melanda hidup mereka, mereka bangkit menjadi pribadi yang baru. Tidak egois lagi, tetapi justru mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan saya bersyukur kita masih gereja perintisan, masih sedikit, saya gampang untuk kunjungi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada yang sakit saya datangi kan, benar ya? Kalau udah 1000 nanti waduh, mesti buat tim ya Pak Robert ya. Mumpung ini masih sedikit, saya bisa datangin gitu kan. Yang lagi sakit ya, yang di rumah sakit Cikini ya, yang ada di rumah sakit yang lain juga ya, bisa datang mendoakan yang di rumah ya, yang sedang berduka dan yang lain-lain ya. Jadi kembali lagi itulah kehidupan ya daripada jemaat mula-mula, mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Ini Barnabas nih, kita lihat kemurahan hatinya. Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Kita baca sama-sama 2 3. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut apa? Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Katakan wow. Ini luar biasa nih ya, kalau di zaman sekarang kita punya tanah, kita punya rumah, kita jual, terus sore hari ini Bapak Ibu Saudara datang, ini Pak hasil penjualan gitu kan, saudara taruh di sini. Saya mau katakan ini wow sekali, ini luar biasa. Ya. Tapi zaman dulu, ya, zaman jemaat mula-mula, itu kemurahan hatinya ya, itu luar biasa ya.
kemurahan itu terpancar keluar gitu kan dari hati mereka, karena mereka tahu mungkin jemaat di situ lagi membutuhkan, gereja lagi membutuhkan. Mereka jual hartanya dan mereka taruh letakkan di kaki rasul-rasul Barnabas, pribadi yang murah hati. Dan saya percaya hal yang sangat penting ketika kita bertobat, lahir baru, yang Tuhan harus rubah di dalam kehidupan kita dan hati kita, yang harus ikut bertobat juga, yaitu dompet kita. Amin. Coba tanya kiri kanan, dompetmu sudah bertobat belum? Selama dompet kita belum bertobat, ya, perlu dipertanyakan pertobatan kita. Ya, pastikan, ya. Karena kenapa? Yang disanding, yang Tuhan Yesus kan, kamu menyembah siapa nih? Mau siapa? Tuhan atau Mamon? Mau Tuhan atau uang? Tapi saya percaya ketika kita bertobat lahir baru, yang Tuhan sentuh hati kita dan lebih dalam lagi, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Dan kita letakkan uang hanya di tangan kita, bukan di hati kita. Amin. Kita menjadi pengelola-pengelola miliknya Tuhan. Kalau dulu ya, uang itu benar-benar seolah-olah tanpa uang ini saya akan mati. Tetapi begitu kenal Kristus dan firman-Nya, kita taruh uang baik-baik ya. Dan kita taruh Kristus di hati kita. Dan kita menjadi pengelola daripada keuangannya Tuhan. Saya kenal satu ibu yang begitu pelit. Ya. Saking pelitnya di rumah mereka kalau makan ya. Apalagi di sini keluarga besar ya. Makan, mohon maaf, di piringnya itu ada makanan. Dia takut orang lain minta, mohon maaf agak jorok, diludahin gitu. Saking pelitnya gitu kan, supaya orang lain gak ambil mungkin daging ayamnya gitu kan, tempenya, tahunya gitu. Dan memang terkenal, keluarga itu keluarga yang pelit. Ya, bahasa Inggrisnya medit ya, bahasa Jawa ya. bahasa Jermannya apa Naldi? Koncudu ya. Bahasa Ambonnya apa kalau pelit? Sakakar ya. Tapi saya percaya ketika kita lahir baru bertobat, hati kita dijamah oleh Tuhan, kita menjadi pribadi yang murah hati. Dan memang benar akhirnya sang anaknya bertobat lahir baru. Dan ketika lahir baru apa yang terjadi? Ternyata dia dijamah hatinya, punya kemurahan hati. Itu dia bantu gereja, dia menabur luar biasa. Tentu dia bisa kelola ya. Saya berbicara di sini ketika kita pun juga menabur, kita harus bisa kelola keuangan kita dengan baik. Jangan konyol juga gitu kan. Jangan hanya terbawa emosi. Pokoknya semuanya nih gitu kan. Saya bawa buat gereja gitu kan. Dengan harapan nanti akan berlipat kali ganda. Ingat ya, di gereja ini bukan tempat untuk berlipat kali ganda uang Bapak Ibu Saudara ya. Silakan tanam di investasi, saudara mau buat apa gitu silakan ya. Saudara harus berikmat juga untuk mengelolanya ya. Untuk saudara, buat saudara terlebih dahulu yang pertama ya, kebutuhan kita dulu di rumah, di dapur dulu ya. Keluarga kita terlebih dahulu, pendidikannya dan yang lain-lain, baru setelah itu juga kita juga atur juga buat pekerjaan Tuhan ya. Jangan sampai kita di rumah pun juga lagi kesusahan ya. Kita bawa uang kita, kecuali memang Tuhan ngomong gitu kan, hai gitu kan, Supratman berikan semua uangmu kepadaku hari ini gitu kan. Nah, kalau itu silakan gitu kan ya. Tapi kalau hanya di pikiran kita ya, seperti wah pokoknya kalau saya tabur saya akan menuai gitu kan. Kita buat jadikan seperti kayak judi gitu kan. Kita taruh sekian pasti akan dapat sekian. Kembali lagi kita lakukan semuanya dengan hikmat dan rasa kasih kita kepada Tuhan. Jadi Barnabas kita melihat di sini satu teladan yang luar biasa ya. Dari berkat yang dia boleh terima di dalam kehidupannya, dia tabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan juga ajar buat saya ketika saya bertobat juga ya. Saya sudah sampaikan ketika di gereja di Kelapa Gading ya. Awal-awal gereja kami juga sedang berintisan, sedang membangun. Ibu saya datang ke gereja, saya waktu itu masih di rumah ya. Dan ibu saya bilang, wah gereja akan membangun ya, butuh dana. Ibu saya diingatkan, Supratman di rumah ada babinya. Persembahkan babi itu untuk pembangunan rumah Tuhan. Ibu saya pulang gitu kan, tadi mama ke gereja, Tuhan taruh di hati, babi kamu. Kalau Daud mengembalakan kambing domba, saya mengembalakan babi. Saya kasih makan pagi dan sore ya. Dan kalau nggak dikasih makan, teriakan babi itu luar biasa sekali ya. Ibu saya sampaikan,
Tuhan taruh untuk persembahkan babi ini bagi pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya bilang, ya kalau memang itu agak berat-berat juga ya. Karena mungkin saya berpikir juga, ini kalau dijual kan, kalau buat saya bisa dapat sesuatu gitu. Bisa belikan sesuatu. Tapi ini untuk Tuhan. Saya bilang kalau memang ini Tuhan taruh untuk pekerjaan Tuhan, saya relakan Tuhan. Akhirnya babi saya dipotong-potong, dikiloin. Akhirnya dari hasil penjualan daging babi tersebut bisa ditabur untuk pekerjaan Tuhan. Gak sampai di situ ya. Ketika Tuhan bawa saya ke Jakarta juga ada pembangunan gereja pun juga ya. Tuhan hanya taruh di hati, kamu kan di sini wakil gembala. Kamu harus berikan contoh dan teladan terlebih dahulu kepada jemaat Tuhan. Ada tabungan? Ada Tuhan. Setengahnya tabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Puji Tuhan belum menikah waktu itu ya. Jadi kalau mau pun juga setengah oke gitu kan. Mungkin semua oke juga. Kalau sekarang sudah punya istri mesti tanya dulu gitu kan. Ini gimana ini, kalau enggak bahaya juga ya. Nanti begitu giliran kita bayar uang sekolah kita pinjam dulu gitu kan. Pak Kristi boleh pinjam duit dulu gitu kan. Loh Bapak duitnya di mana? Sudah dipakai untuk pembangunan gereja. Nah, udah salah juga gitu kan. Duit sekolahnya disiapin ya untuk bayar uang sekolah. Jadi Tuhan ajar saya seperti itu. Demikian juga ketika kita pindah ke tempat ini, saya melihat ada kemurahan hati daripada orang-orang yang mau juga menabur, mensupport pelayanan di tempat ini. Satu anugerah dan kasih Tuhan kalau kita melihat ya, ada gereja-gereja yang sedang merintis ya. Kita tahu apalagi Bapak Ibu juga yang sedang merintis sebuah pekerjaan usaha ya. Bagaimana di awal itu ketika ada orang yang bantu pasti wow. Terima kasih Tuhan, ada orang yang peduli. Demikian juga saya percaya gereja Tuhan di tempat ini juga lewat kita semua, saya percaya ada kemurahan hati yang Tuhan taruh di hati kita untuk mensupport, amin, pelayanan di tempat ini. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini kemurahan hati jemaat di Makedonia. Dan kemurahan hatinya luar biasa. Saudara bisa lihat di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang kelima, di situ agak kecil, saya bacakan buat kita. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, ya, sangat miskin loh, bukan dikatakan sangat kaya, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa nih. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini sudah luar biasa nih ya. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi ketika Rasul Paulus pun juga ya memberitakan firman Tuhan, mereka percaya Yesus, mereka hidupi firman Tuhan, ternyata hati jemaat di Makedonia disentuh oleh Tuhan. Rasul-rasul datang ngajarin dan beritahu di Yerusalem orang lagi susah. Padahal mereka juga miskin dikatakan. Tapi karena namanya kemurahan hati ya, buat orang yang murah hati, kadang-kadang kemiskinannya pun juga udah gak dilihat kali ya. Bantu orang aja. Pernah gak ketemu orang udah dia kayaknya minim gitu, tapi hatinya itu luar biasa memberi. Dan kita lihat orang tersebut gak ada mati-matinya gitu. Artinya apa? Ada aja Tuhan tolong dia. Karena kemurahan hati. Jadi jemaat Makedonia luar biasa. Ada kasih karunia Tuhan ya, yang memenuhi hati mereka sehingga mereka dengan ringan tangan untuk support orang. Mereka dengar ada orang-orang kudus di Yerusalem lagi butuh sesuatu, bahkan mereka tahan, mereka desak gitu kan, Paulus dan yang lain-lain, tolong gitu kan, jangan pergi dulu, kami juga mau nabur, kami juga mau bantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Sudah sampai seperti itu kemurahan hati daripada jemaat di Makedonia. Biarlah kita pun juga di tempat ini punya hati yang sama. Amin. Nggak perlu dulu lihat yang di Yerusalem atau di jalur Gaza ya. Lihat dulu yang di rumah kita. Ya, lihat dulu yang di rumah kita. Berikan yang terbaik buat yang di rumah. Saya melayani satu orang bapak yang dia bertobat dari selingkuhnya. Dia katakan dulu sama selingkuhan saya bisa check in di hotel-hotel mewah gitu kan. Istri saya jarang saya bawa ke hotel gitu kan. Menikmati tempat yang indah. Tapi sekarang pas saya bertobat gitu kan.
Dia istri saya, dia yang harus menikmati yang terbaik dari gaji saya. Ketika hati orang dijamah oleh Tuhan, ya, dia akan melihat bahwa berkat itu harus datang di dalam dirinya dan buat sekelilingnya gitu kan. Buat anak-anaknya, buat keluarganya. Kalau ada keluarga lain yang susah juga, kalau kita bisa bantu, kita bantu juga. Ya. Jangan sampai yang di Yerusalem sana, yang di Jalur Gaza kita bantu. Yang di depan mata kita udah kasihan gitu, udah Senin Kemis gitu kan. Kehidupannya kita tutup mata. Mari. Dari apa yang kita bisa bantu, ya kadang-kadang mungkin nggak bisa uang, mungkin kita bisa bukakan channel gitu kan, kita kenalin orang, kita berikan pekerjaan mungkin buat dia, itu juga salah satu bentuk bantuan. Mungkin kita nggak bisa kasih duit, mungkin dengan telinga kita untuk mendengar keluhannya, itu juga sudah membantu juga. Dengan doa juga itu juga sudah membantu juga. Dengan kehadiran kita hanya duduk dengan dia merasakan wow itu sudah tertolong. Jadi mari biarlah jemaat Tuhan di tempat ini kita menjadi pribadi yang murah hati. Dan yang kedua yang terakhir ya, karakter daripada Barnabas ini, dia adalah pribadi yang peduli. Katakan peduli. Katakan care. Wow, haleluya. Barnabas peduli terhadap siapa? Saulus yang diubahkan Tuhan menjadi Paulus. Jadi kembali lagi, kalau kita yang berdosa ini, kalau kita yang jahat ini boleh menerima kasih dan anugerah Tuhan, dan kalau kita sudah diselamatkan, kita juga harus siap kalau Tuhan akan kirim Saulus di dalam kehidupan kita supaya apa? Bukan dicekik ya, dirangkul ya. Supaya dirangkul, dibimbing, supaya orang tersebut juga dia bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Kisah 9 ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia, dikatakan, yaitu Saulus, dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi kita melihat di tengah-tengah orang lain takut terhadap Saulus ya, karena dia penganiaya orang Kristen pada waktu itu ya, pengikut Kristus. Tetapi ada Barnabas yang mau bawa, yang mau mendekati si Saulus yang sudah dijamah Tuhan ini dan bawa pasang badan gitu kan. Ini orang sudah bertobat. Kita harus terima dia, kita harus bimbing dia. Izinkan dia masuk di dalam komunitas kita supaya dia bertumbuh. Jadi kembali lagi penuaian hari-hari ini saya percaya akan banyak orang-orang jahat bertobat. Amin. Dan kita harus siap. Kita harus siap. Kisah 11 ayat 25 dan 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Bayangkan Saulus pun juga dicari oleh Barnabas. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sejarah kekristenan dan nama Kristen itu dimulai dari mana? Dari kota apa? Antiokhia. Daripada siapa? Daripada Barnabas, daripada Paulus di situ, daripada kehidupan orang yang murah hati, ya, yang saling care, yang saling menerima, yang saling peduli satu dengan yang lain. Dan mereka lihat, wih, ini kumpulan orang-orang ini mirip dengan Yesus nih. Yesus orang baik memberi makan 5.000 orang, ya. Yesus baik mau merangkul wanita yang kedapatan berzina. Yesus mau merangkul Sakeus yang pemungut cukai gitu kan. Apalagi sekarang kepala cukai segala macam lagi disorot oleh netizen ya. Kok banyak duitnya gitu kan. Karena setiap barang yang masuk mungkin banyak juga yang dimintain duit gitu kan. Jadi kembali lagi ya. Orang melihat gitu kan, wow luar biasa nih. Kemurahan hatinya, kebaikannya, saling tolong menolongnya, care-nya, pedulinya itu dilihat oleh orang-orang di Antiokhia. Dan dengan sendirinya orang-orang itu datang kepada Barnabas, kepada Saulus, kepada komunitas tersebut untuk apa? Untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya hari-hari ini penginjilan yang powerful dan efektif, yaitu ketika kita menjadi pribadi yang murah hati dan kita care terhadap sesama kita. Dan orang akan datang. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara teman-teman semua, kalau di kantor ada yang WA engkau gitu kan,
boleh enggak kita ngopi gitu kan. Saya ngopi, saya pengen curhat. Berarti ada Saulus ya, yang Tuhan sedang kirim sama kita. Jadilah kita Barnabas gitu kan. Jangan katakan saya nggak punya waktu, atur waktu ya. Waduh, ini minum kopi, gua lagi yang bayarin. Kemurahan hati lagi dengar gitu kan. Diatur lagi gitu kan. Kalau nggak mampu Starbucks ya Starling ya. Atau yang lain-lain lah, terserah lah gitu kan. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Jadi siap-siap ya, Carlos dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu ya. Kalau ada orang-orang yang lagi susah ya, yang kesempatan kita lihat ini orang memang sulit nih jamah. Tapi kalau dia telepon gua, ini kesempatan nih gua khotbahin. Ya, kesempatan lah gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang sulit loh ditembus oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika dia mungkin mengalami masalah, dan kalau dia cari kita, buka hati kita seperti Barnabas. Amin. Supaya bimbing dia dan tuntun dia untuk boleh kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kembali lagi, Tuhan selamatkan kita untuk apa? Next, terakhir. Nah, Tuhan selamatkan kita untuk apa? Perbuatan baik. Katakan kiri kanan, Tuhan selamatkan kamu untuk berbuat baik. Berarti kalau kita belum berbuat baik ya, tujuan Tuhan belum tercapai ini dalam hidup kita ya. Biarlah sore hari ini kita tangkap pesan Tuhan ya. Kita sudah diselamatkan supaya kita berbuat baik, dan biarlah kita dikenal ya. Jemaat New Life Community dikenal sebagai orang-orang yang baik, dan mereka akan bertanya, lu gereja di mana gitu ya. Kok lu berubah gua lihat ya. Jangan lupa ajak mereka di tempat ini. Masih banyak kursi yang kosong gitu kan. Supaya mereka datang ke tempat ini. Kita buat juga komunitas yang lain, online dan sebagainya. Supaya mereka juga ada di dalam persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang teman-teman imam musik untuk